Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Berikut adalah cuplikan dari wawancara Raymond Arroyo dari EWTN dengan Kardinal Gerhard Müller. Reports containing feedback from dioceses around the world are making their way to Rome. To consider the agenda of this 2-year synodal process and where it might lead, I'm joined by theologian and former head of the Vatican's doctrinal office, Cardinal Gerhard Müller. Your Eminence, thank you for being here. What a pleasure to see you again. Thank you, and nice to have you on set. The last 2 years, the Church has been polling Catholics all over the world, and non-Catholics, we might add, about their desires in the Church and from the Church. Now these national reports have been sent to Rome. Internationally, an average of 1 to 10% of baptized Catholics have really taken part in these synodal discussion groups. For such a small representative group, do these national surveys mean very much? Do they actually reflect what Catholics are most concerned about? I think the approach is wrong. We have not desires towards God, but God has desires to us, and we have to listen to the word of God and then to put it in the practice. And I think that is a form of plebiscite in the Catholic Church. Is against Dei Verbum, the dogmatical constitution of the Vatican Council, that the Church is listening to the word of God. That is more important than this collection of so much things. We have nothing to do with our life today. Yeah, these reports are, the concerns of these reports are curious. In U.S., England, Ireland, France, and others, they cite the need for a more welcoming Church, Your Eminence. In particular, the synthesis identifies the LGBTQ plus community, the divorced Catholics, women in the Church. They desire more control, power, presence, representation. Regarding the LGBT community, the U.S. report states the following. I'll put this up for you. The hope for a welcoming Church expressed itself clearly with the desire to accompany with authenticity LGBTQ plus persons and their families. In order to be a more welcoming Church, there's a deep need for ongoing discernment of the whole Church on how to best accompany our LGBTQ plus brothers and sisters. What do you make of this focus on the LGBTQ plus community, and how do you see the evolving synod taking up those concerns? I think this ideology behind was to instrumentalize Catholic Church and the faith for promoting their own ideas, but in reality everybody is welcome in the Church, but first he must repent his sins and to change his life according to the commandments of God, and that is the best for us human beings, to follow the way of Jesus Christ and to change our life according to these commandments and to the gospel of Jesus Christ. These national synthesis, these reports, they all seem to tend in a direction of stronger leadership and more presence in decision-making for women. The Australians specifically request an ongoing discussion about the ordination of women and deacons. Now, hasn't this question of female ordination been settled by the last several pontificates, including Pope Francis? The approach is wrong. In the Church we have nothing to do with political power and the self-representation, but we have to follow the will of God and to be responsible for the salvation of all the mankind, and we have to cooperate with the will of God. We have the mission of Jesus Christ to lead everybody to the salvation in Jesus Christ. He's the only Redeemer, and we have not a self-creation, a self-redemption. And then I think that it's all manipulated of an ideology, and that has nothing to do with the gospel and the doctrine of the Catholic Church. As someone who has dedicated his life to protecting this doctrine and extending it, you were head of the Vatican's Congregation for the Doctrine of Faith. What must you think as you watch a
a system being created where all of that doctrine seems to be up for grabs, Your Eminence, where anyone can, by a popular vote, we can toss out or pull in doctrines of the moment, because that is given more weight than the time-tested eternal doctrines that the Church has embraced and championed since the time of Christ. The basis of the Church is the Word of God, is a revelation, and not our strange reflections about this and these things. This is a system of self-revelation, and is the occupation of the Catholic Church is a hostile takeover of the Church of Jesus Christ, which is a column of the truth, of the revealed truth. And if you look only one page or read one page of the Gospel of the Gospels, for the Gospels of the letters of the Apostles, you see that it's nothing to do with Jesus Christ, with the triune God, and they think the doctrine is only like a program of a political party who can change it according to their voters. Wawancara ini sangat menghebohkan dan mengguncang banyak orang karena dianggap sebagai konfirmasi atau dukungan pada kaum tradisionalis. Kardinal Gerhard Müller sebenarnya adalah seorang pendukung Konsili Vatikan kedua yang sangat loyal. Dia adalah mantan prefek Kongregasi Doktrin Iman atau CDF di bawah Paus Benediktus XVI. Sama seperti Paus Benediktus XVI, pandangannya mengacu pada hermeneutic of continuity yang menganggap Konsili Vatikan kedua dapat ditafsirkan sejalan dengan iman Katolik tradisional. Maka pernyataannya bahwa melalui sinode tentang sinodalitas telah terjadi penjajahan dan kudeta terhadap Gereja Kristus secara tidak langsung menjadi pengakuan atas kekeliruan hermeneutic of continuity yang diyakininya selama ini. Sinode sesat yang sekarang sedang berjalan terbukti telah mengubah karakter gereja menjadi sinodal atau demokratis. Dan itu jelas berlawanan dengan sifat Gereja Kristus yang diwariskan oleh para rasul. Ini juga dikonfirmasi oleh Uskup Athanasius Schneider dalam wawancaranya dengan Raymond Arroyo. Now you're welcoming in people who are not baptized, not catechized. Anybody can come in, and not only are they welcome to come into the church, they're now being welcomed to opine and suggest changes to doctrine. Yes? This is completely contrary to the entire history of the church and to the nature of the church. I repeat, Jesus Christ did not say to the apostles, go and listen to the pagans, to the Gnostics, to the Buddhists, and this is a perversion of the nature of the Catholic Church, and we have to reject such things. Kalau pernyataan Uskup Athanasius Schneider, kita tidak terkejut, karena sudah lama dia mengkritik berbagai kekeliruan yang ada dalam dokumen Konsili Vatikan kedua. Namun pernyataan Kardinal Gerhard Müller menjadi sangat istimewa, karena sesungguhnya dia adalah pendukung setia Konsili Vatikan kedua yang selama puluhan tahun meyakini Konsili Vatikan kedua sejalan dengan seluruh ajaran Gereja Katolik. Sekarang, sebagai seorang kardinal dan mantan prefek CDF yang memahami dengan baik ajaran iman Gereja Katolik, dia akhirnya dapat melihat fakta menyedihkan bahwa telah terjadi penjajahan dan kudeta terhadap Gereja Kristus. Apakah kudeta tersebut muncul tiba-tiba? Apakah itu ulah Paus Fransiskus? Tentu saja tidak. Paus Fransiskus memang ikut berperan, tetapi akar masalahnya bukan pada Paus Fransiskus. Apa yang terjadi di Gereja Katolik selama ini adalah konsekuensi logis dari perubahan bertahap dan sistematis selama puluhan tahun setelah Konsili Vatikan kedua diterapkan. Sinode tentang sinodalitas yang terbukti begitu merusak, sehingga berhasil menyadarkan Kardinal Gerhard Müller dari janji palsu konsili, tidak lain adalah hasil dari semangat kolegialitas yang sudah ditanamkan sejak Konsili Vatikan kedua dan berkembang selama puluhan tahun. Kolegialitas adalah salah satu dari 3 kekeliruan mendasar Konsili Vatikan kedua yang diidentifikasi oleh Monsignor Marcel Lefebvre. 2 kekeliruan lainnya adalah kebebasan beragama dan ekumenisme.
Selama puluhan tahun semangat kebebasan beragama, kolegialitas, dan ekumenisme yang sesat dari Konsili Vatikan kedua terus berkembang mengubah gereja Katolik secara bertahap menjadi berbeda dari gereja Kristus yang diwariskan para rasul. Sejak awal Monsignor Lefebvre sudah menyadari bahayanya, sehingga dia memutuskan untuk menolak pembaruan konsili dan tetap setia pada ajaran tradisional gereja Katolik. Dalam deklarasinya pada tahun 1974, Monsignor Lefebvre menyadari bahwa Konsili Vatikan kedua telah melahirkan gereja Katolik baru yang disebutnya bersifat neo-protestan dan neo-modernis. Kita sebut saja gereja baru ini sebagai gereja konsili. Adanya gereja konsili yang baru dan berbeda dari gereja Kristus ini dikonfirmasi oleh penggunaan liturgi misa yang baru, yaitu Misa Novus Ordo yang dimaksudkan sebagai pengganti Misa Tridentin. Jika Misa Tridentin adalah liturgi misa yang merupakan perkembangan organik dari misa di zaman para rasul, Misa Novus Ordo adalah hasil inovasi baru setelah Konsili Vatikan kedua yang mengakomodasi teologi dan liturgi bidat demi agenda ekumenisme Konsili Vatikan kedua. Dengan kata lain, Misa Novus Ordo adalah misa blasteran yang tidak pernah dikenal gereja Katolik sebelumnya. Itu sebabnya dengan jujur mereka menyebut liturgi misa tersebut sebagai Novus Ordo Missae, liturgi misa untuk tatanan atau sistem gereja yang baru. Paus Benedictus XVI yang meyakini prinsip hermeneutic of continuity melalui motu proprio Summorum Pontificum mencoba menghidupkan kembali Misa Tridentin untuk berdampingan bersama Misa Novus Ordo sebagai dua bentuk misa dari ritus yang sama. Misa Novus Ordo disebutnya sebagai Misa Forma Ordinaria dan Misa Tridentin disebut sebagai Misa Forma Extraordinaria. Namun eksperimen ini gagal. Misa Tridentin terbukti tidak cocok dengan eklesiologi gereja konsili. Ini diakui oleh Paus Fransiskus yang mengatakan penggunaan Misa Tridentin telah menimbulkan penolakan terhadap pembaruan misa dan juga penolakan terhadap Konsili Vatikan kedua. Akhirnya melalui motu proprio Traditionis Custodes, Paus Fransiskus kembali menekan dan menghambat pelaksanaan Misa Tridentin dengan maksud menjadikan Misa Novus Ordo sebagai satu-satunya liturgi misa dalam gereja Katolik Ritus Roma. Kebijakan ini semakin dipertegas melalui ensiklik Desiderio Desideravi yang belakangan terbukti mengandung pernyataan bidat. Karena liturgi misa adalah bentuk ekspresi tertinggi dari seluruh ajaran iman gereja, maka ketidakcocokan gereja konsili dengan Misa Tridentin menunjukkan satu hal. Gereja konsili memiliki ajaran iman yang berbeda dengan iman gereja Kristus. Dengan kata lain, gereja konsili bukanlah gereja Kristus. Perbedaan gereja konsili dari gereja Kristus juga dikonfirmasi oleh hilangnya semangat penginjilan sebagaimana yang diberitakan Tuhan dalam amanat agungnya. Hilangnya semangat penginjilan itu bisa ditarik akarnya pada semangat kebebasan beragama dan ekumenisme yang diajarkan oleh Konsili Vatikan kedua, yang secara implisit mengakui kebenaran dan jalan keselamatan di agama-agama lain. Salah satu bukti paling konkret dari hilangnya semangat penginjilan ini bisa kita lihat dari kutipan homili Paus Fransiskus dalam memperingati Minggu Misioner pada tanggal 23 Oktober tahun 2022. Para murid dikirim bukan untuk mengkristenkan orang atau proselitisme, melainkan untuk mewartakan. Orang Kristiani tidak melakukan kristenisasi. Pernyataan tersebut dikutip dari web resmi Karya Kepausan Indonesia. Ini jelas bertentangan dengan amanat agung Tuhan kita yang secara eksplisit meminta para murid untuk tidak hanya mewartakan Injil, tetapi juga membaptis. Jadi Tuhan memerintahkan gerejanya untuk mewartakan Injil dan sekaligus melakukan kristenisasi dengan membaptis semua orang. Maka gereja konsili yang hanya mewartakan Injil tanpa membaptis alias tanpa kristenisasi sudah pasti bukanlah gereja Kristus. Paus Fransiskus pernah mengatakan bahwa proselitisme adalah dosa terbesar terhadap ekumenisme.
Jadi alasan gereja konsili menolak untuk menjalankan amanat agung adalah demi ekumenisme. Dan ternyata itu juga alasan yang sama dari adanya Missa Novus Ordo. Maka dapat kita simpulkan, gereja konsili yang baru ini memiliki sebuah karakter utama, yaitu ekumenis. Karakter lainnya adalah inklusif, modernis, dan sinodal atau demokratis. Gereja semacam itu jelas berbeda dari gereja Kristus yang diwariskan oleh para rasul. Tetapi sekarang gereja konsili itulah yang mendominasi, menjajah, dan mengkudeta gereja Kristus seperti yang diakui oleh Kardinal Gerhard Müller. Apakah dengan demikian janji Tuhan yang menjamin gerejanya tidak terkalahkan menjadi batal? Sama sekali tidak. Berkat kegigihan Monsignor Lefebvre, upaya konsili Vatikan kedua untuk mengubah seluruh gereja Katolik menjadi gereja konsili yang ekumenis tidak berhasil. Sesuai janji Tuhan, sehebat apapun upaya gereja konsili untuk menaklukkan gereja Kristus tidak akan pernah berhasil. Karena berkat pertolongan rahmat Tuhan, akan selalu ada orang-orang yang setia pada iman para rasul. Seperti yang tertulis pada surat Roma bab 11 ayat 2-5. Berkat pernyataan Kardinal Gerhard Müller yang aslinya adalah pendukung Konsili Vatikan kedua, seharusnya semua orang Katolik sadar bahwa di dalam gereja Katolik yang kita cintai ini sekarang memang ada dua gereja yang berbeda dan bahkan bertentangan satu sama lain. Yang satu adalah gereja konsili yang saat ini mayoritas dan menguasai nyaris seluruh hierarki, dan yang lainnya adalah gereja Kristus yang terdiri dari orang-orang Katolik baik klerus maupun awam yang tetap setia pada iman para rasul. Terbagi duanya gereja Katolik ini adalah pemenuhan dari nubuat kitab suci tentang kemurtadan yang terjadi pada mayoritas, seperti yang tertulis pada Injil Lukas bab 18 ayat 8 dan juga surat Tesalonika yang kedua bab 2 ayat 3. Dan adanya minoritas sisa umat yang setia, seperti yang tertulis pada surat Roma bab 11 ayat 5. Itu juga pengendapan dari perumpamaan gandum dan lalang dalam satu ladang. Kalau ada orang yang mengaku sebagai Yesus Kristus tetapi dia bukanlah Yesus Kristus yang benar, kita menyebutnya sebagai antikristus. Begitu juga kalau ada orang mengaku sebagai paus tetapi dia bukan paus yang sah, kita menyebutnya sebagai anti-paus. Maka kalau ada gereja yang mengaku sebagai gereja Katolik tetapi sebenarnya bukan gereja Kristus, kita juga dapat menyebutnya sebagai gereja antikristus. Jadi, gereja konsili yang muncul secara diam-diam sejak Konsili Vatikan kedua dan memiliki iman yang berbeda dari iman para rasul, tidak lain adalah gereja antikristus. Dengan demikian, pernyataan Kardinal Gerhard Müller dalam wawancaranya dengan Raymond Arroyo adalah konfirmasi bahwa gereja antikristus saat ini sudah ada dan sedang berusaha menguasai gereja Katolik dengan menyingkirkan gereja Kristus. Celakanya, sebagian besar orang Katolik ada di dalamnya. Lalu bagaimana sikap kita? Jika kita menggunakan akal sehat, maka pilihan kita sudah pasti. Jangan menjadi bagian dari mayoritas, karena menurut nubuat kitab suci, kelompok mayoritas sudah pasti jatuh pada kemurtadan dan menjadi bagian dari gereja antikristus. Tetap berkeras menjadi bagian dari mayoritas, sementara tanda-tanda terjadinya kemurtadan seperti yang dinubuatkan kitab suci sudah begitu jelas adalah keputusan konyol dan melecehkan akal sehat. Jangan melawan apa yang sudah dinubuatkan kitab suci, tetapi keluarlah dari gereja antikristus seperti yang dinasihatkan dalam kitab Wahyu. Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya. Kitab Wahyu bab 18 ayat 4. Harus diingat, kita berhadapan dengan situasi luar biasa yang belum pernah ada dalam sejarah, di mana dalam satu gereja Katolik terdapat gereja Kristus yang minoritas, eksis berdampingan dengan gereja antikristus yang mayoritas, bagikan gandum dan lalang di dalam satu ladang. Maka keluar dari gereja konsili atau gereja antikristus seperti yang diperintahkan kitab suci,
bukan berarti keluar dari gereja Katolik. Kita tetap ada di dalam gereja Katolik, tetapi menolak semua pembaruan Konsili Vatikan kedua. Selanjutnya, demi keselamatan jiwa kita dan demi terwujudnya kerajaan Allah melalui gereja Kristus, kita memilih untuk menjadi sisa umat, yaitu orang-orang Katolik yang tetap setia pada ajaran iman para rasul. Sama seperti lalang akan dikumpulkan untuk dibakar setelah gandum berakar kuat, sama seperti Tuhan mendatangkan bencana banjir yang memusnahkan semua manusia setelah Bahtera Nuh selesai dibuat, demikian juga mereka yang bukan bagian dari sisa umat, yaitu mereka yang jatuh dalam kemurtatan dan terjerumus dalam gereja antikristus, pada waktunya akan dimusnahkan setelah sisa umat memiliki akar iman para rasul yang kokoh. Kapan itu terjadi? Tidak ada yang tahu. Lebih baik kita memilih menjadi sisa umat secepatnya selagi kita diberi kesempatan. Dan selanjutnya terus berjaga-jaga dengan membangun fondasi iman yang semakin dalam sampai dengan nafas terakhir. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Itulah yang dikatakan Tuhan kita dalam Injil Matius bab 24 ayat 13. Terima kasih atas perhatian Anda. Viva Christo Rey.